Oke guys, selamat bergabung di Ngoceh Podcast. Kali ini kita akan membahas seulas misteri horor. Oke, sekarang kita mengungkap ulasan tentang sejarahnya Kampung Vietnam yang berada di Kota Batam. Nama pulaunya adalah Pulau Galang. Apa istimewanya dari Pulau Galang yang disebut Kampung Vietnam ini? Ya udahlah, kita panggilkan narasumber kita, Pak Lung dari Kepulauan Riau, Pulau Galang. Oke, kita sambut Pak Lung guys. Pak Lung, gimana kabarnya Pak? Baik. Oke, jadi alhamdulillah baiklah ya. Alhamdulillah. Oke Pak, ini ada sebagian mau nanya nih, gimana sih sejarahnya Pulau Galang itu Pak? Karena sampai saat ini bisa dibicarakan kayak misterinya banyak. Apa sih karena apa sih dia bisa dibilang Kampung Vietnam Pak? Bisa dijelasin Pak? Dibilang kamu Vietnam karena waktu itu peperangan saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Ya. Jadi mereka ini cari suaka. Jadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah UNHCR, Ya. PBB, yaitu PBB, mencarilah satu tempat pulau ini yang untuk khusus menampung Vietnam yang sedang mencari suaka ini. Jadi perlindungan lah istilahnya, untuk mencari apa ya, perlindungan lah ya istilahnya. Terus Jadi waktu itu Pulau Galang ini masih berpenduduk sedikit. Jadi terpilihlah pulau itu untuk dia mengungsi berarti ya. Untuk ditampung. Untuk ditampung semuanya itu Pak. Ditampung di situ. Terus gimana itu Pak? Sampai tahun berapa sih kejadiannya itu Pak? Waktu awal mulanya terbentuknya kok bisa dibilang Kampung Vietnam tuh berarti itu semua tuh orang Vietnam Pak ya? Gak ada aslinya orang kita? Penduduk asli ada. Ada sebagian ya? Sebagian. Tapi waktu masih sedikit. Masih sedikit ya. Coba ceritain Pak, awal mulanya terbentuknya kok bisa dibilang kota itu apa, Kampung Vietnam itu Pak? Kampung Vietnam itu jadi pada akhir Tahun berapa itu? 1979 Vietnam itu dikumpulkan di Pulau Galang. Ya. Yang dari Pulau Natuna, daerah Pulau Mata, atau daerah-daerah pulau sekitaran Pulau Riau itu kan masih nyebar tuh. Iya. Jadi dikumpulkan di Pulau Galang gitu. Semuanya itu Pak ya? Semuanya. Jadi terdata sekitar berapa nih? 250.000. Waduh, banyak Pak. Berarti mereka dari Vietnam ke sini tuh naik apa deh mereka tuh Pak? Kapal. 1, 2, 3 berapa kapal? Banyak berarti. Bahkan satu kapal itu saking ramainya untuk bergerak aja susah. Jadi mereka duduk bibit-bibit. Waduh. Pimpinan semua berarti kan, rame berarti, padat ya mereka dalam satu kapal itu berarti padat aja ya kan. Berarti mereka memilih untuk ke sana itu ya. Jadi mereka naik dalam satu kapal itu mereka pun nyewa. Karena yang punya setiap yang punya kapal ya itu orang-orang kaya yang punya kapal. Jadi mereka numpang itu mereka nyewa juga. Yang lari ini dari perang. Gitu dari suaka ya. Jadi lama orang mereka di sana tuh Pak? Dari tahun 1979 akhir sampai 1996. Pemulangan itu 1996 akhir. Pak. Akhir 1996 itu pemulangan akhir. Termasuk lama juga lah itu. Jadi mereka di sana tuh ada aktivitas nggak sih Pak? Selain ya kan ya namanya orang mereka dari sana ke sini, ada aktivitas nggak sih mereka di sana tuh? Aktivitas ada. Mereka bertani. Oh berarti dijadiin kayak kampung gitu ya? Kampung. Ada pasar. Ada
apa ya rumah sakit. Nah, yang Berarti- mereka punya keahlian di rumah sakit, mereka bisa bantu. Nah, Oh berarti nggak sekedar ngungsi gitu berarti ya, lo nggak ya? Iya. Berarti mereka buat kayak perkampungan. Oh pantas lebih dibilang kampung Vietnam. Berarti ya mereka tuh bikin perkampungan gitu ya. Di situ Perkampungan. atas orang Vietnam semua kayak gitu Iya. ya Pak berarti. Tambah Waduh iya ya. rame. Itu istimewanya Pak berarti Pak. Berarti sampai sekarang mungkin tuh. Sampai sekarang gimana tuh Pak? Keadaan sekarang itu. Sekarang udah jadi wisata. Kalau dengar-dengar sih udah jadi wisata sekarang ya. Sudah jadi wisata. Oh, masih ada yang semonta kapalnya atau prasejarah peninggalan mereka tuh masih ada semua. Terus tolong diceritain Pak, gimana tuh? Kalau kapal masih, cuma di sana tuh sudah bukan kayu lagi tapi di apa? Sudah di semen. Karena kalau dari kayu, Iya, pasti. kapal aslinya itu kan waktu itu kan pertama kayu, Ah, rubuh terus waktu direnovasi. iya. Nah, jadi ya inisiatifnya dari kita punya pengelola di semen. Oh, iya sih. Aku orang Batam juga belum pernah ke sana juga sebenarnya. Nanti lah kapan-kapan kita ke sana. Ajak aku ke sana lah nanti kapan-kapan kita Pak. Kita Boleh, ke sana. boleh. Sambil ngerokok aja nggak apa-apa Pak. Nggak apa sambil ngerokok aja. Iya kayak itu istimewanya kayak gitu juga ya kan Pak. Ya, Udah dengar-dengar juga sih dari orang-orang kebetulan ya memang Pak Lung orang sana asli kan. Kayak saya undang untuk ikut bergabung di sini kan di podcast receh ini kan itu mengulas sejarah semuanya. Boleh diceritain Pak apa yang pengalaman-pengalaman apa sih yang di sana boleh ceritain nggak Pak? maksudnya pengalaman seperti apa? Ya pengalaman di sana kayak misalnya ada apa sih pengganjalan kayak sesuatu kayak atau mistis-mistis mungkin tema malam ini kita mungkin tema mistis lah ya kan. Kalau mistis sih banyak. Iya ya Pak. Banyak. Emang betul itu tuh nggak hoax saja, emang Banyak. betul ya. Coba diceritain apa sih pengalaman dari sana tuh Pak? Yang menurut Misi mungkin orang kita pengen tahu kan orang-orang mungkin ada orang-orang Batam juga kan buat pengen tengok kan apa sih Pak? Banyak sih kalau memang yang belum pernah istilahnya merasakan seperti apa yang saya rasakan waktu masih tugas di sana, mungkin orang bilang bohong atau apa itu istilahnya ngada-ngada. Nggak ada. Nah, tapi ini jelas dengan mata kepala saya sendiri waktu itu pas kita lagi ada tugas ya jaga waktu itu jaga malam juga Ya. jaga genset juga Ya. untuk keamanan di sana dan kita jaga aset itu tanpa ini tanpa Pakai saya sadari. tanpa sadari juga sebenarnya lagi nulis muncul Sosok itu Pak. sosok itu muncul cuma ya itu saya anggap biasa aja tapi ya tidak seperti dalam film ya. Nah, dalam film kan wajahnya nyampai tapi ini tidak dia nyamping Hanya sekedar memperkenalkan bahwasanya punya ada di sana kan. bahwa Dia ada ada di situ. bahwa dia ada di situ dia kan. jadi istilahnya dia itu tidak menakuti cuma dia cuma menunjukkan eksistensinya bahwa dia ada. Iya. Emang Jati guys, dirinya berarti dia menunjukkan bahwa dia ada. emang betul ada guys. Nggak ngadi-ngadi juga, emang betul ada. Kalau untuk yang jelas memang itu dia berdiri itu pas depan kita ini. Sosoknya itu rambut panjang sampai ke tanah, baju putih, gua nampak wajah nggak nampak. Sampai Cuma nyamping. sampai merinding aku dengar. Terus gimana lagi nih? Dan di situ juga ada waktu-waktu tertentu rame seperti waktu zaman masih ramenya orang itu. Ya. Itu ada, itu mungkin ya karena dari alam tadi. Itu udah alam. Iya. Jadi ramenya mereka di sana itu sama dengan kejadian waktu itu kalau pas apa ya istilahnya suara mereka lagi ngumpul.
memang kayak kenyataan kayak masih posisi walaupun mereka udah nggak ada, tapi suasananya emang masih ada kayak posisi orang dulu memang berarti ada Pak. ada waktu-waktu tertentu Itu nggak hoax, emang ada nyatanya ya. ada ya. Oh. Itu saya waktu itu Boleh diceritain Pak? saya mula apa sih pengalaman? tugas sana tahun 1999. Saya tugas itu. Terus gimana tuh? 98, 1998, 1999. Saya itu. Akhir itu kalau nggak salah akhir. Iya. 1998 akhir. Itu saya mulai pertama tugas itu. Apa yang Bapak rasain Pak? Pertama takut. Pertama belum nampak wujud itu takut. Hanya suara-suara dan identiknya yang sering saya rasa kalau malam itu suara ya suara-suara ya biasalah itu. Cuma ya kalau pas astral datang, kalau istilahnya mau datang di wujud itu, dia akan bau harum. Oh itu dia nunjukin bahwasan dia ada. Mau Iya. seperti bunga melati atau kamboja. Iya. Itu menyengat. Tapi dia nggak ganggu kan Pak? Tidak. Dia hanya mengabarkan bahwasannya aku lu ada di sini gitu bahwa ya. dia ada. Dia Tapi ada. dia nggak ganggu kan? Dia nggak ganggu. Jadi yang tersisa ataupun peninggalan-peninggalan kayak seperti kuburan ada di sana Pak? Kuburan ada. Ada juga ya? Ada. Berapa Pak? Perkiraan sih Kuburan sekitar 503. banyak berarti ya. Banyak. Berarti yang selebihnya itu kemana Pak? Atau mereka pulang? Mereka pulang. Ada yang ke negara ketiga, seperti Kanada, Jerman, Australia, Oh ke sana juga dia. Ya, mereka ada waktu itu mereka ada sekolah juga di apa istilahnya apa kesempatan hanya sekali kalau nggak salah saya masih kecil sih masih ingat lah kesempatannya itu hanya sekali. Jadi dia sekolah ini itu mau anaknya yang umur misalnya udah bisa masuk sekolah bisa mempelajari bahasa atau apa, dia nanti pas di interview kalau misal negara yang tuju dia ini Australia atau Amerika nanti dia di interview. Jadi kalau sekali di interview itu dia masih ya lancar bahasanya itu, negara asalnya dipulangkan. Gitu berarti dia ya. Dipulangkan ya. Berarti kalau enggak itu selama 5 orang yang meninggal ada jejak dia itu 500 berapa tadi kalau tahu Pak? 503 itu meninggalnya atas dasar memang pada waktunya atau depresi karena atau mengalami apa? Kebanyakan depresi. Yang meninggal itu Ya, ada juga yang sakit. Ada juga yang sakit mungkin pasti ya kan, semua orang pasti bakal itu juga. Kalau depresi juga iya ada, karena mereka ini berbulan-bulan kan di laut. Untuk bergerak aja di kapal itu sangat sulit. Jadi posisinya duduk lurus ya lurus. Dalam berbulan-bulan itu Ya, terus dempet semuanya. Waduh guys, 500 berapa tadi Pak? 503 guys. Waduh nggak kebayang sih. Tapi sekarang masih ada, memang masih betul-betul utuh ya Pak kuburan mereka itu Pak. Dan gedung-gedung mereka itu masih nggak sih Pak? Peninggalan dia atau sudah banyak rubuh. Sudah banyak rubuh karena terbuat dari kayu kan. Iya, tapi peninggalan itu masih ada semua ya. Masih ada, cuma yang ada yang satu istilahnya untuk kita sebagai contoh. Ada satu bara yang sampai sekarang masih ada. Apa itu Pak? Bekas bara mereka. Jadi bara mereka. Cuma ada satu yang kita bangun lagi, kita renovasi supaya orang bisa tahu oh seperti ini baranya. Iya sih. Memang
Waduh guys, memang merinding dengar ceritanya pun aku merinding asal. Karena waktu itu pun untuk apa ya, yang untuk pengelola waktu itu dari apa pemerintah kita kan itu kan untuk akses jalan itu Iya. belum ada jalan kayak gini, masih jalan laut gitu loh. Oh. Jadi ya seadanya aja kita istilahnya yang kerja di situ ya. Iya ya Pak, zaman dulu. Ya kita jaga Tahun berapa itu ya kan Pak? Belum lahir juga aku itu. Aduh, minum dulu lah Pak. Haus mungkin agak seret juga mungkin. Kayak guys kayak gitu. Gue merinding juga, sampai merinding juga emang denger. Ngeri kali. Minum dulu biar enak mau tenggorokan. nampak yang asli. Jangan Pak, yang kayak gitu-gitu aku takut. Belum terlalu pemberani sih aku soal masalah kayak gitu. Tapi ya Sebenarnya gimana? kalau kita belum pernah coba, belum pernah rasa, mungkin takut. Tapi lebih bagus seperti itu tuh, lebih bagus tuh nampak wujudnya. Jangan suara-suara aja. Tapi kalau saya nampak wujudnya nggak kebayang kayaknya Pak, aku harus gimana tuh udah nggak kebayang aku Pak. Yang lari. Lari yang Ya, pastinya ngapain aku lari? tuh. Tapi ya memang jadi sempat berapa lama sih di sana Pak? Saya dari 99 lah ya hitungannya tuh. Karena waktu itu 98 akhir. Waktu itu masih apa ya? Jam berapa bisa agak besar dikit Pak? Sangat apa ya? Masih pertama tahun 99 itu masih hutan sekali itu, tak kayak gini. Iya ya. Tolong ini mana tadi? Tolong sini loh. Masih sangat-sangat ya. Oh, memang masih betul-betul ngeri ya kan Pak. Nanti kalau ada waktu emang ajak kami Pak ke sana Pak untuk jalan-jalan ke sana menikmatin indahnya. Tapi dalam sisi gelapnya Pak, ini mungkin kita cerita sisi gelap nih. Sisi indahnya itu gimana sih Pak? Kata orang-orang kayak banyak, oh mantap pemandangannya atau gimana? Emang indah Bagus ya? sih. Bagus ya kan Pak ya? Ya bagus. Apa namanya Pulau Galang? Pulau Galang. Si jantung Pulau Galang. Si jantung Pulau Galang. Yang katanya Barelang singkatan Barelang apa Pak? Barelang kalau kita dari Batam disebut Barelang, Batam Rempang Galang. Oh, terpisah dia Pak ya? Tapi Itu Barelang. kebalikan kalau kita dari Galang, Ya. kita sebut Lang Rembat. Galang Rempang Batam. Kalau dari versi dari Pulau Galang tadi ya, dibalik ya gitu. Iya, dibalik. Aduh. Kalau dari Galang, Iya kan? Lang Rembat. Ngeri juga. Oke, makasih Bang. Oke ya. Haus kawan. Biar kayak dia minum dulu biar nggak Kalau sekali kita ya. dari Batam sini ya itu kita bilang Barelang. Barelang itu hanya persingkatan. Singkatan ya, karena aku tahunya Batam sih Rempang Galang. paling jauh-jauh mentok sih ke sana aja sih Pak. Tapi kalau versi kita di sana, Iya. Lang Rembat. Nah, rembat dibalik itu Pak ya. Iya dibalik. Galang Rempang Batam. Kapan nanti lah. Kalau dari tempat kita di rumah berapa jam Pak sih Pak? Posisi ke jalan pelan aja. Kalau dari mana dulu? Dari posisi studio kita lah. Dari kisah sini. Ada 1 jam. Tapi pernah saya jajal juga dari kita sini sekitar 45 menit sampai. Ya mungkin Bapak jalannya ya. versi ngebut. Ya versi ngebut. Tengah menunggu kita Ya, pelan kalau versi 1 jam ngebutnya berapa? setengah lah. 1 jam setengah lumayan masih terjangkau juga itu kalau 1 jam setengah nggak terlalu lama. Nanti lah kalau kita libur sama-sama ada waktu kita sana Tapi ya Pak. kalau gerak cepat ya 45 menit. 45 menit ya kan. Pakai motor ya? Pakai motor itu ya Pak. 45 menit. Jangan pakai Ya, jangan pakai mobil. kalau kita versi ngebut ya mungkin tembus 45 menit. Cuman kalau kita versi 60 mungkin 1 jam setengah ya kan Pak. Ya. Jadi kembali lagi ke cerita awalnya itu memang kayak gitu, memang dari bilang serem juga ya kan Pak di situ Pak. Ada nggak sih Pak kayak orang-orang luar kayak paranormal tuh ke sana Ada, untuk banyak. mengungkap semuanya, emang Ada. ada semua Pak ya. Ada banyak. Banyak juga itu ya, nggak 1-2 orang, banyak ya. Banyak juga. Jadi, Banyak. berarti dia mengorek apa sih Pak? Di sana itu dia mengorek apa sih? Mereka ingin tahu keberadaan astral di situ katanya. Ada ansur tapi tidak mengganggu. Tapi tidak mengganggu. Tapi memang betul-betul diwujudkan Pak. Iya. Begitu. Ini Mbak nih, saya penasaran nih.
Kayaknya bapak ada yang ditutup-tutupin ini. Nggak usah ditutup-tutupin lah ini, kayak mungkin buat kita ada orang Batam nih suatu saat mau main-main ke sana ya kan. Mungkin sebagian mungkin tidak pernah tahu. Ya, Ada satu bapak-bapak, ya ini asik guys. satu bapak-bapak dari pangkalan ojek. Mungkin kalau bapak-bapak itu nonton, mungkin dia akan ingat. Dari rumah sakit Harapan Bunda, Ya, dia mengantar cewek. Kalau nggak salah saya itu dia dari sore dia ngantar sekitar jam 4 atau setengah 5, ya. ngantar ke arah camp, ke arah Kampung Vietnam. Dan dia pun tidak tahu itu bahwa Kampung Vietnam ini apa. Bapak-bapak ojek tadi nih. Iya, dia pun Ngantar tidak sih pernah mana? tahu. Ngantar sampai ke camp, sampai di dekat kuburan, hilang. Bingung dia. Ini orang jatuh atau apa? Orang yang dibonceng itu tadi. Ya, hilang. Memang semenjak dari perjalanan tuh hanya diam aja. Ini nggak ngomong sama sekali. Enggak, Tapi posisi yang bang ojek udah sampai. udah sampai. Jadi saya tuh tahunya itu pas waktu saya habis pulang dari warung, habis makan lah kan. Saya pulang tuh udah maghrib juga. Terus saya mampir di bengkel. Sana Iya. bengkelnya nanya, halo, iya saya bilang, tadi nampak nggak bapak-bapak bawa cewek ke camp, ngantar cewek ke camp. Dia cuma bilang, cewek itu tinggal di mana? Saya bilang, bapak itu dari rumah sakit Harapan Bunda, dia ngantar cewek itu ke camp, dia minta antar ke camp. Tapi sampai kuburan bilang, terus bapak tadi mana? Udah pulang, baca. Ngojek dia, iya. Terus saya cuma tanya, kamu tanya nggak yang cewek diantar ini baju merah atau baju putih? Iya. Saya bilang, jadi dia bilang baju putih. Saya cuma senyum aja kan. Nah, kok senyum Pak? Saya langsung, ya, kok bisa ya dia main ke ini loh, ke Batam. Saya bilang kan dari dari camp sini bisa ke sana dia main gitu. Terus minta antar ojek pula lagi kan. Dia ngojek. Berarti udah canggih-canggih sekarang. Itu pun udah bisa dia pakai aplikasi. Ini habis pula lagi makan. Tapi memang seminggu kemudian kalau nggak salah saya datang lagi bapak itu Jauh sana. Datang lagi gitu loh. Bapak itu ngapain dia? Jalan. Memastikan mungkin ya. Jalan. Cuma ditanya sama anak bengkel itu, ya itulah uangnya itu berubah jadi daun. Berarti itu emang betul, Pak. Betul. Kalau pengalaman pribadi Bapak siapa? Gimana, Pak? Gak usah ditutup-tutupin ini. Aku tahu nih mungkin ada yang ditutup-tutupin ini. Nggak ada. Kalau versi Bapak pengalaman pribadi Bapak apa, Pak, di situ? Situ Pak Lung ya. Versi Pak Lung selama ngejaga di situ siapa sih? banyak sih macam-macam. Satu aja nih, kasih mana tahu Satu. orang kita mau dengar. Di mana-mana orang tidur mungkin di mes. Ya. Kalau untuk tidur ya, Ya. jaga genset ini di mes. Saya enggak. Saya lebih suka di apa? Di bekas rumah sakit. Ex rumah sakit Vietnam itu. Yang satu tempat pas di pinggir jalan, Ya. pintunya itu ngadap ke pohon beringin. Ya kata orang itu angker, ya memang angker. Tapi saya tidak, ini ya, udah terbiasa. Mungkin udah terbiasa. Ah. Kayak orang-orang awam kayak ya saya mungkin takut itu, Pak. Terus gimana itu, Pak? Apa sih kejadian yang Bapak rasain? Banyak. Gak usah ditutup. Banyak. Gak usah ditutupin lah, langsung bilang aja lah. Ini tiang ini besi nih. Ya. Wah, waktu itu tiang rumah sakit itu kan dari ujung ke ujung tuh semua sekitaran rumah sakit itu besi itu. Ya. Gimana rupa kalau kita digodain yang dipukulin semua tuh Bunyi sendiri. bunyi. Wah, dari ujung sana sampai ke ujung sini. Sampai udah nggak tahan lagi saya itu. Saya langsung berdiri, buka pintu, ada pintu samping kan. Ya. Besok lah mainnya. Boleh nggak besok mainnya? Saya bilang.
Karena takut mungkin ya. Ngantuk. Ngantuk. Ngantuk bukan takut. Kalau takut tak takut. Kalau takut mungkin saya udah Kabur, nggak di kabur, situ. ya. Nah. Karena ngantuk lah mungkin. Pernah nggak tidur sama kuntilanak? Waduh itu. Itu merinding gua, Pak. Pernah nggak tidur di ranjang bekas rumah sakit? Kita pakai untuk kita jaga? Mungkin bisa diceritain tuh biar kawan-kawan Ranjang lama bekas rumah sakit. ya, Nah itu kan saya pakai untuk tidur. selama jaga di sana. Nah, selama jaga sana. Ya ranjangnya aja, spring bed jagain lagi. Pernah nggak ditumpangi tidur di samping? Waduh. Iya. Memang udah pengalaman di sana ya kan Pak. Memang ribet betul. Jadi gitulah ya pengalaman di sana ya kan Pak. Ya kita macam manapun kita dalam keadaan kerja bagaimanapun ya kita nikmati aja. Misalnya walau itu tempat itu seperti apa ya kita bawa happy aja. Nah, ya memang kita hidup itu memang berdampingan sih sama mereka. Iya sih aku dengar juga kayak gitu juga. Enggak. Kita Berdampingan. bagi kayak orang-orang mungkin bisa nengok tuh mungkin dunia ini padat juga karena ada mereka juga, Pak. Ada kehidupan juga. Ada. Kayak yang mungkin pernah nggak sih Pak orang-orang kayak jaga di sana kayak denger-denger suara rintihan atau suara apa seperti itu? Kalau merintih nggak ada, tapi kalau untuk suara dia menyanyi ada. Ada itu ya? Suara kayak orang istilahnya apa? Dia anak yang lagi nangis. Iya. Atau Ada apa? itu? Ada. Waduh. Nah itulah tadi saya bilang ada masa-masanya dia itu seperti waktu dia ramai dulu, waktu dia orang itu lagi ramai sekitar 250.000 seperti itu. Masih ada kehidupan kayak gitu masih di sana Pak. Masih, Suara-suara itu. masih. Jadi gimana orang yang jaga sekarang ini Pak? Karena mungkin udah terbiasa jadi ya biasa aja ya merokok dulu biar nggak ini. Sekarang gini aja, kalau kita mau ingin tahu tentang itu, tentang keberadaannya itu, ya kita ini sendiri, istilah kita jangan langsung cepat-cepat tidur atau ngumpul-ngumpul gitu. Enggak, kita tes, kita duduk aja, istilahnya duduk sendiri, kita dengarkan kayak apa sih di sini. Mungkin kita akan dapat gitu. Tapi kalau boleh kita coba nih. Bang, waduh, makasih Bang. kalau kita ingin tahu ya keberadaan mereka, ya udah kita duduk seperti kita duduk nyantai kayak gini, tenang aja kita. Boleh kita coba nanti Pak kalau lagi ada waktu untuk libur, boleh kita ke sana itu Pak. Kita ajak kru-kru kita nanti ke sana itu Pak. Kita duduk ya nyantai aja seperti biasa, kayak nggak ada kejadian. Ya kita ingin tahu kan. Nah, lain kalau misalnya kalau kita memanggil, Jangan coba-coba Pak. kita memanggil otomatis bukan satu yang datang, tapi semua. Bisa nggak dibalikkan gitu? Itu yang takutnya. Jadi ketika mereka udah datang, Tapi kalau kita ingin tahu, kita udah nggak tahu berapa tentang keberadaan mereka itu, udah cukup kita tahu aja udah. Oh iya mereka ada. Di sana itu apa ya? Dia untuk aktifnya ya. itu jam 5. Jam 5 itu udah aktif itu. Beli apa nih? Jam 5 sore udah aktif itu. Kalau setahu saya lah, selama saya di sana. Jam 5 sore itu udah aktif. Udah kemana-mana. Jam 5 sore itu udah mulai keluar mereka. Udah. Jam 3 mereka balik. 3 subuh. Wis. Kayaknya aku merinding Pak. Ini cerita ini memang cukup buat aku merinding lah itu cukup. Memang saya alami masih. Dan lagi waktu itu apalagi waktu jaga kita punya ada mesin buatan Jerman Dutch, mesin Dutch itu 1,5 kilo. Waktu itu kita hanya apa ya, waktu itu belum ada sepeda motor, belum ada motor lah Di sana dulu. belum. Jadi Kita hanya pakai gunakan sepeda, tapi karena tanjakan juga akhirnya sepeda saya tinggal, saya jalan kaki aja. terus Dari mesin saya jalan kaki naik ke atas 1,5.
Jaraknya itu mesin. Karena itu waktu itu pas angin kencang, konser malam Jumat. Mm-mm. Ya namanya kerja harus berani. Iya iya benar. Terus terang, saya selama di sana lebih bagus. Prinsip saya tuh lebih bagus saya lihat orang daripada orang lihat saya. Nah, Iya. saya lebih bagus ketemu astral daripada ketemu orang. Manusia lebih ganas lagi daripada astral. Waduh itu Astral nggak itu, mengganggu. itu yang ngeri sih pak, ngeri. Kalau Itu. saya tuh prinsip saya. Nantilah kalau kita ada waktu, kita main lah ke sana ya kan pak. Itu buat kawan-kawan nanti ya. Buat Tapi kalian warga Batam, kalau pengen ikut jalan-jalan juga sama kami, nanti kita bakal ke sana. Mungkin cerita kita malam ini kita akhirin aja dulu pak ya, batasin aja dulu. Nanti mungkin next video nanti bakal kita lanjut lagi ya kan. tapi cuma untuk pesan. Apa Pesan nih dari ada saya, pesan dari kalau ingin jalan ke sana ya jalan-jalan aja. Jangan coba-coba menarik barang di sana ataupun sombong? ataupun istilahnya menantang. Itu cepat itu. Apalagi kita ngomong ya ada lah ini. Itu langsung cepat dijabah itu. Buat kalian dengar, guys. Jadi Karena- kalau memang buat jalan-jalan ya udah jalan-jalan, niat Kalau kalian kita jalan-jalan aja. jalan-jalan aja. Tapi jangan coba-coba kita itu narik atau apa. Ya ada timbal baliknya. Jika kita ngambil barang, kita narik di sana, tukar ganti. Waduh, ngeri. Dengar kalian guys. Jadi Ibarat kita punya motor, ah, kita ambil. Pakai motor kita ini diambil orang, iya. marah kita kan? Sama kayak dia. Dengar guys. Sama. Jadi kalau memang mau jalan-jalan, niat kalian Niat jalan-jalan, jalan-jalan, udah jalan jalan aja, nggak usah banyak cengklonet mau sini lah penasaran dengan sombong lah niat kalian tuh, jangan lah guys. Kalau mau jalan-jalan ya udah jalan-jalan aja, karena di situ indah loh. Kayak pemandangan-pemandangan juga Nikmati aja pemandangan di kalian, sana, tuh. healing kalian. Mau jalan-jalan, oke. Oke lah, jadi cerita kita malam ini kayak gitu aja kan Pak. Terima kasih lah Pak untuk Sama-sama. iya udah membagi cerita. Buat kalian semua guys, jangan lupa di follow, like, subscribe channel kita ya guys. Oke, nanti kita lanjut lagi next episode. Kalau kalian masih penasaran, ini mungkin Pak Long masih ada yang sedikit disembunyikan tentang misteri-misterinya ya kan. Dia ketawa aja tuh. Nanti bakalan kita ungkap semuanya guys. Untuk kalian yang suka channel ini, di like, subscribe, komen buat kalian. Buat kalian warga Batam, ada yang nonton orang Batam, mau ikut ke sana, kalian komen aja guys. Oke guys, saya Jerry, saya undur pamit. See you.